Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan Prabowo Subianto Hatta Rajasa diprediksi akan mengubah peta politik di tanah air. Partai politik yang memiliki kursi di DPR termasuk yang berada di barisan Koalisi Merah Putih tengah menimbang langkah politik mereka. Koalisi setelah vonis MK, itulah topik The Headlines kali ini. Dan untuk membedahnya, kami telah mengundang Akbar Tanjung, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, dan juga Ahmad Mubarak, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Dan hadir pula Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita Satu News Channel, serta Hedi Lugito, pemimpin redaksi majalah Gatra. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di Berita Satu. Langkah Prabowo Hatta menggugat hasil pemilihan presiden wakil presiden mentok. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pasangan nomor urut 1. Dengan begitu, Jokowi JK menjadi pemenang Pilpres tahun 2014. Dengan demikian selesai seluruh sidang hari ini dan sidang nyatakan ditutup. Berakhir sudah sengketa pemilihan presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi. MK memutuskan menolak seluruh gugatan pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Dengan begitu, keputusan Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan Joko Widodo Yusuf Kala sebagai pemenang Pilpres 2014 tetap berlaku. Sekarang, tak ada lagi upaya hukum yang dapat menggugurkan kemenangan Jokowi JK karena keputusan MK bersifat final dan mengikat. Namun, apakah drama politik terkait Pilpres akan berakhir? Apakah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih bakal tetap dalam satu barisan dan solid? Apa pula yang akan dilakukan Jokowi JK untuk membuat pemerintahannya kuat dan tak diganggu di parlemen? Iya, Bang Don, kalau ikut pernyataan Pak SBY, ini adalah kita sudah melewati salah satu babak penting lagi dari Pilpres. Dan kita mulai babak baru sesudah putusan MK, Bang Don. Iya, memulai babak baru, benar itu. Dan menjadi menarik kemarin bahwa berita ini predictable sebetulnya keputusan MK itu, tetapi juga mendebarkan. Jadi itu agak unik untuk kemudian menikmati berita yang kemarin itu kita lakukan ya. Memang akan menuju babak baru, tapi kalau kan masih terlihat, misalnya Bang Akbar mungkin akan bisa menjelaskan misalnya, katanya akan masih ada langkah hukum, misalnya ke PT UN, ya. Lalu kemudian ke Mahkamah Agung untuk melihat mereview peraturan KPU, lalu kemudian ada langkah politik. Langkah politik itu memperkuat barisan Koalisi Merah Putih. Apakah nanti itu maksudnya di pansus DPR atau apa kita belum tahu jelas, tapi jelas ini kita masuk ke fase baru, tapi juga masih ada satu dua hal walaupun tidak akan mempengaruhi hasil. Tentu tidak, sama sekali tidak mempengaruhi posisi Jokowi JK kan? Masih dalam pandangan media, Mas Hedi. Saya kira kalau mungkin tim Pak Prabowo Hatta mau ke Mahkamah Agung dan PT UN barangkali untuk peradilan untuk perkara Pilpres itu bukan domain Mahkamah Agung. PT UN itu domainnya ke administrasi negara. Mahkamah Agung itu untuk peradilan umum lah. Undang-undang kita sudah mengamanatkan persis bahwa ya domain untuk Pilpres itu ya di MK. Saya kira kalau saya sih berharap ini sudah selesai aja di sini biar tidak berpanjang-panjang. Kadang-kadang kita juga menyaksikan itu agak lumayan deg-degan terus. Maksud saya masyarakat jangan bikin deg-degan terus ya gitu loh. Kita nyaman saja gitu kan. Soal pemenang Pilpres mungkin sudah selesai. Ya, sudah tapi selesai sesudah itu kita move on katanya. Udah ke tempat yang berbeda lagi. Ya, tapi sesudah putusan. Tapi itu semua tergantung Pak Akbar sama dan Pak Mubarak. Pak Mubarak gimana itu seterusnya gitu kan. Gitu. Ya, sesudah putusan MK kita ini kan. ada preskon dari Koalisi Merah Putih. Tidak ada loh Demokrat di situ, Pak Mubarak. Kenapa? Gini, bagi Demokrat ya bahwa kita menghormati keputusan MK. Ya. Tapi satu hal yang penting bahwa keputusan MK itu final dan mengikat. Sementara ada pertanyaan, apakah hakimnya juga tokoh final dan yang mengikat? Itu satu pertanyaan. Karena belum lama ketua MK-nya justru sudah harus difinalkan. Gitu ya. Nah, oleh karena itu keputusan MK sekarang juga menjadi pelajaran. Ketika MK ini ternyata tidak objektif dalam pembelajaran politik nanti MK tidak akan dihormati. Tetapi apakah ketidakhadiran Demokrat dibicarakan dengan anggota Koalisi Merah Putih yang lain? Saya kira tidak. Tidak.
Pak Akbar, memang tidak? Sepengetahuan saya juga tidak ada pembicaraan. Ya, harapan kami ya mestinya hadir sama-sama. Karena sebelumnya juga sudah sempat sama gitu. Tapi kan bosnya Pak SBY kan tentu pertimbangan-pertimbangannya harus diperhatikan. Jadi rupanya pertimbangannya yang terakhir ini ya tidak usah. Tapi kan politik itu kan tidak bisa kita lihat secara hitam putih. Besok kan bisa saja sama-sama lagi. Tidak datang bukan berarti tidak bersama-sama gitu ya Pak Akbar. Artinya koalisi merah putih juga masih longgar ya Pak ya? Kenapa? Koalisi merah putih masih kemudian Iya, bergeser tapi juga secara ya? formal kami sudah komited akan menjadi kekuatan di luar pemerintahan paling tidak 5 tahun yang akan datang. Itu sudah menjadi keinginan kami, komitmen kami, tekad kami, itu loh ya. Di Tapi Golkar di dalam seperti itu, Pak? perjalanan tentu kita coba lihat bagaimana terus menjaga ini, menjaga komitmen Pertanyaannya sebetulnya ini. Bang Akbar, kan ini kan cerita tadi dari Mas Hedi. Nanti kemudian ya secara hukum saya sudah selesai gitu. Tapi kan rakyat itu masih disuguhkan. Secara hukum sudah selesai, tapi kan bukan berarti masalah itu kemudian dianggap sudah selesai. Artinya paling tidak hukum itu kan tidak hanya kita dari teknis hukum, tapi kan juga ada dimensi keadilan. Hal-hal yang begitu kan perlu juga terungkap. Ada filosofinya, Ada filosofi hukum. ada rasa keadilan. Rasa keadilan. Ya, Tapi memang hukum itu kan begini, bagi yang kalah ini adalah pedang yang tajam tentang ketidakadilan, bagi yang menang ini adalah keadilan, kan begitu kira-kira. kita tidak bicara soal kalah menang. Kalau kita bicara soal kalah menang, saya kira soal-soal negara kita ini tidak akan mungkin kita bisa selesaikan. Pokoknya kita masih memang warga negara itu. Kalau memang dia masih menghendaki sesuatu dan itu dimungkinkan dalam sistem konstitusi kita, sistem hukum kita, kenapa tidak? Misalnya kalau dia, misalnya kami nanti mau melakukan langkah berikutnya, ada aspek hukum yang kami anggap perlu juga untuk diungkapkan kepada publik bahwa ada hal-hal yang perlu untuk menjadi perhatian kita. Setidak-tidaknya untuk 5 tahun yang akan datang. Kenapa tidak kalau seandainya ada langkah berikutnya, bahkan nanti PT UN, apalagi langkah yang lain, saya pikir biar. Pak Akbar, apa itu nggak bikin situasi malah jadi tambah pelajaran politik sih, oke. Tapi bagi masyarakat apa kondisi bagi sistem pemerintahan kita ke depan? Oh, kenapa tidak? Kan ini kan pembelajaran, masyarakat juga kan harus diberikan pembelajaran. Kalau ada memang aspek-aspek yang masih dimungkinkan untuk kita lakukan sesuatu Akan langkah dilakukan hukum, gitu. kenapa tidak? Itu aja loh. Demokrat setuju dengan hal itu? Tadi saya justru waktu Jumat seorang tokoh nasional berkata begini, wah keputusan MK itu akan memberi pelajaran luar biasa, itu bahwa main uang dalam politik nggak apa-apa, gitu. Ini luar biasa. Ya, itu pandangan satu orang juga. Ya, gitu itu kan? orang gitu ya. Ya, karena kemudian tentang politik yang sangat merata itu tidak apa namanya ya udah selesai aja gitu aja. Ya, Gitu ya. tapi sepakat bahwa kemudian langkah hukum, langkah politik akan dilakukan seperti koalisi mengikuti koalisi. Iya, Merah yang Putih. jelas bahwa politik tidak pernah ideal. Oke. Oleh karena itu kita harus bisa menerima kekurangan-kekurangan di sana sini. Oke, iya. Belum pernah politik itu ideal. Tapi Tidak ada bukan yang soal idealnya saja, Nung. Tapi Iya. saya pegang kata-kata Bang Akbar. Apa-apa? Besok bisa berubah. Oke, baik. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Kami akan kembali. The Headline masih membahas tentang koalisi setelah vonis MK.